Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat yang merupakan Jumat Agung 18 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Disembuhkan oleh Bilur-Bilurnya. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, setiap kali kami menghadapi Jumat Agung, kami bersyukur untuk karya keselamatan melalui penderitaan yang sangat berat dan panjang yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani dan menikmati Jumat Agung, menikmati kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang dilimpahkan kepada kita semua. Setiap kali berhadapan dengan Jumat Agung, apa yang kita pikirkan? Maka yang terpikir oleh kita, yang teringat oleh kita adalah proses penyaliban Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk kita semua. Tatkala peristiwa penyaliban Tuhan Yesus saja sebagai sebuah peristiwa, lalu tidak ada kait-mengaitnya untuk kita, maka sesungguhnya kita tidak mengalami mujizat-mujizat yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kematian Kristus seyogianya adalah untuk menghidupkan kita. Kemudian luka-luka yang dialami oleh Tuhan Yesus juga untuk menyembuhkan luka-luka kita. Kita disembuhkan dari berbagai macam aspek dalam hidup, khususnya berkenaan dengan dosa asal, dosa yang mengakibatkan maut, dosa yang mengakibatkan kita hidup di dalam kebinasaan, dan dosa yang mengakibatkan hidup kita terpisah dari Allah, dan tempat yang terpisah dari Allah setelah meninggal hanyalah neraka dan bukan surga. Karena surga adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Allah, di mana Allah memberikan semua yang terbaik, anugerah yang terindah dalam hidup setelah kita mengalami kematian. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, memikul dosa kita. Ini seakan-akan kalau berbicara tentang oleh bilur-bilurnya sembuh, ini di sini berbicara tentang sakit penyakit yang disembuhkan oleh obat. Kita tahu dengan jelas setiap kali kita sakit, memang di dalam tubuh kita ada imunitas yang bisa melawan sakit penyakit tertentu yang sifatnya masih ringan. Kita bisa selesai sembuh dengan daya tahan tubuh sendiri. Tetapi di luar itu, kita melihat peristiwa bagaimana sebuah malapetaka tatkala obat-obatan belum ditemukan dalam dunia ini. Orang yang terkena diare, disentri, meninggal. Terkena demam berdarah oleh nyamuk, belum ditemukan obat malaria, meninggal. Ada orang yang terkena HIV, meninggal. Dan saat ini banyak orang berjuang untuk sakit kanker, lalu kemudian berjuang setelah habis-habisan uang dikeluarkan, pada akhirnya juga meninggal. Kalau kita berbicara, ada sebuah doa yang sering kali diucapkan oleh para pendeta, bahwa aku mendoakan tatkala ada orang sakit, karena engkaulah Yesus tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat, yang paling mujarab, yang sempurna penyembuhannya, dan tidak ada efek samping sama sekali. Kita tahu dengan jelas, obat terbaik pun juga ada efek samping yang mengakibatkan. Sehingga obat, sebagian mengatakan obat itu menyembuhkan, sekaligus juga obat menimbulkan problem masalah yang bernama efek samping. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita total sembuh tanpa ada efek samping, tanpa ada efek kerusakan yang ditimbulkan setelah menyembuhkan bagian-bagian tertentu. Kalau kita berbicara tentang oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, ini berbicara tentang penyakit. Bagaimana memahami dosa dengan kait-mengait dan perumpamaannya dengan penyakit. Sesungguhnya ini akan menolong kita. Bukankah kita lebih cepat menangani sakit yang kita alami, batuk, pilek, apalagi pada saat kita mengalami COVID, kita berjuang mati-matian mendapatkan obat, cepat sekali reaksinya. Kalau yang namanya penyakit fisik. Tetapi dosa itu penyakit yang seringkali kita biarkan. Biarkan bertumbuh dan secara perlahan-lahan itu membunuh kita, mematikan kita, memisahkan kita dari Tuhan. Dan membuat kita masuk ke dalam kebinasaan, masuk ke dalam jalan yang kelihatannya luas, tapi menuju kepada kematian kekal. Sahabat seperjalanan siogianya, Jumat Agung ini menjadi sebuah komitmen kita. Kalau ada penyakit dalam tubuh kita, di dalam bentuk dosa-dosa yang kita perbuat, yang sampai saat ini masih kita lakukan, biarlah Jumat Agung ini melihat bagaimana Kristus telah menderita untuk kita semua di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia memikul dosa kita, dan dosa itu setelah dipikul, diambil,
kita tidak akan ambil kembali. Bukankah sampah yang sudah kita keluarkan dari rumah, kita tidak akan ambil kembali lalu simpan kembali ke dalam rumah atau disimpan di kamar, lebih parah lagi. Sahabat seperjalanan, kalau kita berjuang untuk sampah dalam rumah ini keluar dan tidak pernah diambil kembali. Kalau kita berjuang sakit yang kita alami setelah sembuh, kita berjuang untuk tetap sehat dan tidak kemudian sakit yang sama datang kembali maupun sakit-sakit yang lain. Maka Jumat Agung ini berbicara sehat itu sesuatu yang kita perlu perjuangkan. Karena kesehatan adalah sebuah investasi hidup jangka panjang yang lebih berharga mungkin dari uang, dari makanan. Karena kalau tanpa kesehatan, kita tidak mungkin hidup secara normal. Demikian juga karena penyakit itu kait-mengaitnya sama dengan dosa. Dosa itu penyakit yang akan mematikan kita. Kita perlu berjuang sehat. Sehat secara spiritual, sehat secara rohani, sehat dalam berpikir, sehat di dalam menjaga hati, sehat di dalam menggunakan tangan, kaki kita. Seluruh hidup kita melakukan perkara-perkara yang baik. Karena kita sudah disehatkan oleh Kristus, kita sudah disembuhkan oleh bilur-birunya kita menjadi sembuh. Dan kita sudah dimenangkan dari sakit penyakit dosa. Tidak hanya sakit fisik Tuhan mau menyembuhkan, tetapi yang terutama adalah dosa-dosa kita. Biarlah Jumat Agung tidak hanya mengikuti perjamuan kudus, memperingati, tetapi tidak mengubah hidup kita. Kita tetap di dalam dosa-dosa kita. Ingat di dalam ayat 25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Kalau engkau adalah domba sesat dan sudah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu, maka jangan kembali melakukan dosa-dosa yang sama. Khususnya dosa yang terus diulang-ulang, baik melalui mulut kita menyakiti orang lain, baik melalui mata kita timbullah keserakahan untuk memiliki, baik melalui hati kita karena hati yang tidak tulus, tidak jujur, hati yang penuh dengan kesombongan, hati yang penuh dengan arogan, hati yang penuh dengan kepahitan, mungkin juga luka-luka masa lalu, karena kita dihianati, disakiti, dikecewakan oleh pihak lain, ditipu. Kemudian apa yang menjadi cinta dan kasih kita dibalas dengan cara yang berbeda. Biarlah kita boleh sembuh, baik luka yang ditimbulkan orang lain terhadap hidupmu, maupun luka yang disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Sehingga Jumat Agung tidak hanya sebuah peristiwa, tapi dimaknai dengan sebuah perubahan hidup. Kita makin hari menjadi makin baik, menjadi pribadi yang sehat dari berbagai macam penyakit dosa, menjadi pribadi sebagai domba yang pernah tersesat kembali kepada gembala pemelihara jiwamu, dan kita tidak mengulang kembali. Mari kita berkomitmen. Kalau kita ada kesalahan kepada orang tertentu, maka Jumat Agung ini siogianya menjadi tempat dan waktu kita meminta maaf, mendatangi orang tersebut, mengakui segala kesalahan kita dengan segala kerendahan hati. Direspon, tidak direspon, itu urusan lain. Tapi tindakan kita harus agar orang-orang yang terluka pun disembuhkan oleh darah bilur Yesus dan juga oleh permintaan maaf kita. Karena kita punya niat baik. Biarlah Jumat Agung ini menjadi sebuah hidup yang menunjukkan bagaimana kita ingin berdamai. Kita ingin melakukan perkara-perkara yang indah. Kita ingin melakukan perkara-perkara yang memuliakan Allah lewat kehidupan yang diubahkan. Karena kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya, kita sembuh. Seluruh keberadaan kita dipulihkan oleh Allah. Dan biarlah kita hidup menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini Jumat Agung yang kami terima. Hamba-Mu berdoa buat kami supaya dosa kami sungguh-sungguh disembuhkan, dipulihkan oleh Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.